Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Katanya Tuhan Yesus Kristus dalam Injil menurut Santo Matius, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Maka Tuhan memberi semangat bagi kita untuk mengoreksi, saling mengoreksi. Karena mengoreksi teman atau saudara itu termasuk kegiatannya seorang Kristen. Kita peduli atas apa yang terjadi kepada sesama kita. Dan kita mau semua orang bisa memuliakan Tuhan dengan tindakannya, dengan perkataannya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kalau dia berbuat dosa, kalau dia melaksanakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan menjadi contoh yang tidak baik bagi orang lain, tegurlah dia di bawah 4 mata. Tuhan tidak ingin kita berbicara, membicarakan sesuatu yang tidak baik tentang saudara kita itu atau saudari kita itu kalau dia tidak ada. Seperti yang dikatakan di dalam bahasa Inggris, talking behind somebody's back. Kalau dia tidak ada, baru kita menyebut semua yang kita berpikir jahat di dalam perilakunya. Tapi katanya Tuhan, silakan mengutarakannya di hadapannya. Karena ya, kemarin itu saya melihat satu Instagram ya. Gambaran di Instagram, poster kecil itu di Instagram yang mengatakan, seorang teman adalah orang yang bisa mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang kita di depan kita. Oke? Ya, tertulis di dalam bahasa Spanyol, tapi itu maksudnya. Seorang teman bisa menyebut sesuatu yang tidak baik tentang kita di depan kita. Tidak di belakang kita, melainkan di depan kita. Dan dia tahu bahwa kalau dia menyebut itu di depan temannya, itu akan diterima dengan baik. Itu tidak akan ditolak dan itu akan dimengerti. Mungkin teman kita itu atau saudara kita itu ya disakiti. Mungkin tidak enak mendengar sesuatu seperti itu. Tapi karena yang menyebutnya itu teman atau saudara, orang yang mencintai dia, maka diterima. Diterima, mungkin menyakiti, tapi karena diterima dan direnungkan, dipikirkan dulu, akhirnya orang yang mendengar itu, yang kritik itu di depannya, bisa berkembang, bisa mendapat sesuatu yang baik dari kritik itu. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Dia tersesat, dia kembali ke jalan yang benar. Jika ia tidak mendengarkan engkau, nah, kalau soalnya itu lebih dalam lagi dan lebih serius lagi. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, yaitu karena ada kesaksian, ada orang yang melihat
dari luar, bukan kita saja, tapi orang lain bisa melihat itu juga, jadi sangat objektif kan. Tapi tetap tidak diumumkan supaya orangnya tidak merasa malu. Prosesnya halus dan dilaksanakan dengan baik, dengan tujuan yang baik. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Oke? Kalau dia mendengarkan 3 orang itu, ya syukurlah. Jika, katanya Tuhan Yesus Kristus, level ketiga, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, yaitu gereja. Maksudnya itu gereja. Nah, soalnya harus begitu berat sehingga harus didengarkan oleh gereja, dan gereja harus mengambil keputusan tentang hal itu supaya didisiplinkan ya orangnya. Kalau itu hal yang sangat kecil, untuk apa membawanya ke gereja? Kalau sangat kecil, maka untuk apa membawanya kepada 2 orang lain ya? Itu dilupakan dan ya sudah. Tapi kalau serius dan bisa menyesatkan orang lain, kita bisa mengangkatnya ke level yang cocok, ke level di mana solusinya akan ditemukan. Dan yang level ketiga ini, kalau itu sudah di gereja, memang soalnya itu agak serius. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, yaitu gereja, pandanglah itu yang terakhir. Kalau dia akhirnya dia tidak mau mendengarkan gereja, untuk apa tetap ada di gereja kan? Silakan ke gereja lain atau kepercayaan lain. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai, orang pendosa, walaupun pada waktu itu sedikit demi sedikit Tuhan Yesus Kristus menghilangkan pola pikiran itu bahwa pemungut cukai itu selalu jahat. Tapi pada waktu itu kalau disebut pemungut cukai, maksudnya itu dosa, orang berdosa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini, ya dia sekarang berbicara dengan murid-muridnya, akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini sudah gereja. Tolong, katanya, semuanya itu harus dibereskan. Supaya sedikit demi sedikit, jemaatnya Allah, umatnya Allah, sungguh menjadi kudus. Koreksi. Itu selalu dilaksanakan di dalam gereja. Dan karena katanya Santo Josemaria, neraka itu penuh dengan orang yang mulutnya itu tertutup. Karena ada 2 macam dosa. Satu yang dilaksanakan, oke? Maka action, tindakan. Dan ada satu dosa yang kelalaian. Seharusnya kita itu dilaksanakan karena itu adalah kewajiban kita, tapi karena tidak dilaksanakan, maka ada sesuatu, ada ketidakadilan yang terjadi. Nah, ketidakadilan itu adalah sesuatu yang berdosa, yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Koreksi. Sebetulnya, ya selalu ada di dalam gereja. Saya ingat sekarang soalnya Galileo. Baru beberapa hari yang lalu, ada yang menanyakan saya tentang hal Galileo itu. Bagaimana Galileo? Karena ada orang yang mengunggah sesuatu di WhatsApp tentang Galileo. Benar yang artikel itu. Benar dan bagus. Karena katanya sebetulnya yang di Galileo itu dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk menjelek-jelekan Tuhan dan gereja.
Tapi yang sungguh terjadi di sana bukan sesuatu yang membuat gereja itu jelek. Sebetulnya itu bukan soal doktrin, bukan soal ajaran gereja, melainkan disipliner. Karena gereja tidak menolak heliocentrisme dengan memberi ekskomunikasi kepada Galileo. Si Galileo itu bertindak dengan tidak menghormati permintaan dari gereja. Tapi itu koreksi disipliner, bukan deklarasi ajaran gereja. Maka yang disebut adalah si Galileo itu kurang sopan. Si Galileo sendiri tidak meninggalkan gereja, maka dia tetap orang Kristen yang baik. Tapi cerita ini diambil dan disebarkan di seluruh dunia sebagaimana ya seperti Galileo itu ditolak karena ajarannya. Itu bukan ajarannya, melainkan perilakunya. Karena sebelum dia, si Kopernikus pernah mengajar tentang heliocentrisme, tapi itu diterima oleh gereja. Oleh karena itu, koreksi itu sangat penting. Dan koreksi itu selalu dilaksanakan karena cinta. Kenapa Galileo itu dikoreksi? Supaya dia bisa bertindak dengan baik. Dan akhirnya sebetulnya dia menyerah dan dia mengikuti apa yang diminta oleh gereja. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, katanya Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, maka dia sopan dan peduli atas perasaannya orang lain. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itu yang diminta dari Galileo. Dan itu juga yang diminta dari kita. Kita harus mengoreksi sesama kita. Itu termasuk cinta akan sesama kita, akan saudara kita. Karena kalau dia bersalah dan kehidupannya itu tidak membaik, apa yang akan terjadi kepada saudara kita itu, kan? Tapi dengan koreksi, banyak kali teman-teman kita itu bertobat dan memilih jalan yang baik lagi. Tapi caranya harus dengan cinta akan sesama kita itu. Pernah, ya kemarin beberapa bulan yang lalu, kita merenungkan pertanyaan ini. Haruskah saya benar? Atau haruskah saya menjadi baik? Yang mana yang harus kupilih? Jadi benar atau jadi orang baik kepada orang lain? Karena banyak kali kita berpikir bahwa kalau kebenaran yang kita selalu mencari, maka kita harus tidak peduli atas perasaannya orang lain. Dan kalau kita berpikir bahwa jalannya adalah menjadi baik bagi sesama kita, maka banyak kali kita berpikir bahwa biarlah dia salah atas cinta akan sesama kita itu. Tapi kesimpulan kita di dalam renungan itu adalah kita harus menjadi kedua-duanya benar dan baik. Kedua-duanya itu harus dijalankan di dalam kehidupan kita sendiri. Koreksi. Dan semua itu harus dilaksanakan karena cinta. Di dalam
film itu di Walt Disney Cinderella, saya selalu mengingat sesuatu dari film. Karena sekarang ya memang waktu kami masih muda, semua sumber pengetahuan itu dan refleksi adalah buku dan artikel itu yang harus dibaca supaya kita bisa merenungkan sesuatu. Tapi zaman ini banyak orang dapat pengetahuannya dari mana? Mereka dapat semuanya dari film atau dari YouTube. Dan ada teori di dalam pendidikan yaitu kognitivisme. Di kognitivisme itu disebut bahwa supaya pendidikan kita itu menjadi efektif, kita harus memakai sesuatu yang sudah diketahui oleh orang itu. Makanya Mark Twain, saya kira bahwa itu Mark Twain, saya pernah mendengar ini dari sebuah ceramah dari seorang penulis drama dan novel. Dia mengutip si Mark Twain dan katanya Mark Twain, we should make the familiar strange and the strange familiar. Okay, yang kita tidak terlalu tahu strange-nya, yang aneh, harus menjadi sesuatu yang bisa dimengerti, jadi dekat kita, pengalaman kita. Dan yang familiar, yang sudah biasa bagi kita harus membuat itu menjadi aneh atau berbeda, kan, baru. Itu maksudnya, terus menjadi seperti baru bagi kita, baru saya dengar tentang ini. Oke, sekarang supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, banyak kali kita harus pakai sesuatu dari YouTube atau film. Dan saya juga ingat dialog itu yang ada di dalam Cinderella itu. Karena si pangeran itu coba dipaksa oleh ayahnya, raja, dan pamannya untuk menikah dengan putri raja yang kaya. Maksudnya mereka perlu tentara. Tentara itu yang bisa membantu mereka di dalam perang. Maka katanya raja dan paman itu bahwa si pangeran itu harus menikah dengan putri raja yang kerajaannya itu sangat berkuasa. Itu yang kewajibannya, itu yang dia harus melaksanakan. Tapi yang mau dilaksanakan oleh pangeran itu adalah menikah karena cinta. Akhirnya waktu raja itu sudah mau meninggal, dia melihat bahwa pandangannya itu dulu salah. Dan katanya, jangan kau menikah demi keuntungan. Kamu harus menikah karena cinta. Ya, temukan gadis itu yang gadis pelupa, yang meninggalkan sepatu kacanya, kan? Sepatu dari kaca dari Cinderella. Okay? Si gadis pelupa itu yang kau cintai itu, silakan mencari dia, katanya raja kepada anaknya. Ya juga kita harus tidak mengoreksi karena kita iri, kita tidak suka apa yang dilaksanakan oleh orang itu, kita terganggu oleh perilakunya. Semua itu memusatkan semuanya kepada diri kita. Tapi sebetulnya kita harus melihat apa yang terbaik bagi orang itu, terbaik bagi komunitas, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan bantulah kami untuk belajar bagaimana mengoreksi sesama kita, supaya tujuan kita hanya itu, supaya semua kami bisa masuk ke surga, bisa menjadi orang kudus yang berkenan kepadamu.
Katanya sebuah artikel di dalam website Opus Dei bahwa yang koreksi itu adalah tradisi yang sudah lama ada di dalam gereja. Maka katanya Santo Ambrosius, kita harus, jika Anda menemukan beberapa kekurangan pada seorang teman, katanya, perbaiki dia secara pribadi. Silakan pergi kepada dia dan berbicara sama dia secara pribadi. Dia ambil itu dari Injil. Karena koreksi lebih baik dan lebih menguntungkan daripada persahabatan yang diam. Oke, berbicara itu untuk mengoreksi teman lebih baik dan lebih menguntungkan daripada persahabatan yang memang damai dan tidak ada konflik, tapi tidak berbuat baik bagi sahabat kita itu, bagi teman kita itu. Jika teman tersebut tersinggung, koreksi dia sama saja, tegas dan tanpa rasa takut. Meski koreksi itu terasa pahit baginya, harus dilaksanakan, katanya Santo Ambrosius, yang didengarkan oleh Santo Agustinus. Ada tertulis dalam kitab Amsal bahwa duka dari teman sejati lebih disukai daripada ciuman dari penyajung. Penyajung. Orang yang mencium kita hanya karena dia perlu sesuatu. Tapi seorang teman kalau dia mengoreksi kita, yang dia mau adalah kita menjadi orang baik. Yang dia mau adalah yang paling baik bagi kita. Nah, itu saya mau dilaksanakan demi cinta. Dan yang dilaksanakan demi cinta, itu buahnya itu sangat baik. Buahnya itu adalah kesucian. Marilah kita mencari jalan menuju ke surga. Dan jalan menuju ke surga itu di dalam jalannya ada koreksi juga. Itu bukan soal kita selalu berdamai dengan yang lain tanpa memperhatikan kebenaran. Tanpa memperhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Yang menunjukkan jalan yang benar. Yang menunjukkan jalan yang akan membawa kita ke surga. Yang menunjukkan jalan 10 perintah Allah itu supaya kita bisa menjadi orang yang sangat baik. Katanya Santo Josemaria, ketika Anda harus membuat koreksi persaudaraan, lakukanlah itu dengan kebaikan yang besar, kasih yang besar, dalam apa yang Anda katakan dan cara Anda mengatakannya, karena pada saat itu Anda adalah Tuhan. Pernah ada cerita tentang Santo Thomas More, dan dia sangat baik karena dia orang kudus kan, dan dia orang yang menikah dan berkeluarga. Dan di dalam rumahnya itu ada seorang pembantu yang namanya Mary, saya kira. Tapi masalahnya si Mary itu melaksanakan sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan waktu makan atau tidak sesuai dengan adat istiadat orang Inggris pada waktu itu. Oleh karena itu, Santo Thomas More, walaupun dia orang yang sangat baik, mengoreksi dia. Katanya, Mary, tolong jangan melaksanakan ini. Oke, katanya Mary kepada Santo Thomas More. Oke, Sir Thomas, aku tidak akan melaksanakannya lagi. Tapi hari esoknya, ini si Mary lagi. Dia mengulangi apa yang dia melaksanakan kemarin. Si Santo Thomas More itu terkejut sekali, karena baru kemarin dia menjelaskan kepada dia bahwa itu tidak boleh dilaksanakan. Dan Mary berjanji bahwa dia tidak akan melaksanakannya lagi. Tiba-tiba hari esoknya dia melaksanakan itu, hal yang sama. Maka karena dia terkejut, Santo Thomas More itu tanya, Mary, tidakkah kemarin saya meminta engkau tidak melaksanakan itu? Dan
kamu berjanji tidak melaksanakan itu. Kenapa Mary melaksanakannya lagi hari ini? Jawabnya Mary, karena Sir Thomas kemarin ketika Sir Thomas menjelaskan itu kepada aku, caranya begitu manis dan kudus, sehingga saya sangat senang dan bahagia dengan koreksi itu. Maka saya mau mendengarkan itu lagi. Maka dia seperti mencoba Sir Thomas supaya dia mengoreksi dia lagi, dan dia mau mendengar lagi, sekali lagi apa yang dikatakan oleh Santo Thomas More kepada dia. Lebih daripada itu adalah bagaimana Thomas More itu melaksanakan koreksinya, karena memang sesuatu yang sangat berkenan dan sangat diapresiasi. Apakah kita begitu? Itu pernah terjadi, itu pernah dijelaskan oleh Santo Josemaria Escrivá, pendiri Opus Dei, dengan seperti contoh, seperti perumpamaan. Karena suatu hari ada anggota Opus Dei, seorang Romo, yang harus dioperasi, yang kecil aja, harus diambil sesuatu yang bertumbuh di dekat matanya itu. Dan tiap kali ada operasi, lukanya pasti kelihatan kan. Tapi setelah operasinya si Romo itu, dia ketemu dengan Santo Josemaria lagi, dan Santo Josemaria itu minta dari dia, yuk saya mau lihat bagaimana yang operasimu itu, apa yang terjadi. Dan dia memandang itu, melihat matanya, wah, tidak kelihatan yang operasinya. Ya memang Romo, katanya si Romo itu kepada Santo Josemaria, bagus sekali dokternya. Dan katanya, komentarnya Santo Josemaria gini, begitulah kita harus mengoreksi orang lain, sehingga walaupun ada operasinya, ada yang dilepaskan dari dirinya, tidak kelihatan, tidak kelihatan lukanya, dan tidak dirasakan lukanya juga. Itu yang harus terjadi di dalam koreksi. Kita tetap harus mengoreksi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi koreksinya itu harus halus, harus dilaksanakan demi cinta. Dan cinta itu membuat koreksi itu enak. Oleh karena itu si Mary itu minta dikoreksi lagi oleh Santo Thomas More. Bunda Maria seperti itu, saya kira. Dan kita bisa bertanya, apakah Bunda Maria itu pernah mengoreksi orang? Kan? Karena di dalam imajinasi kita, Bunda Maria itu begitu baik sehingga tak pernah bisa mengoreksi orang, ya, tak pernah marah seperti itu. Karena gambar orang yang baik itu di dalam pikiran kita ini adalah orang yang tak pernah marah. Maka yang marah itu sama dengan koreksi, dan itu salah sebetulnya. Marah tidak sama dengan koreksi, okay? Dan koreksi tidak sama dengan marah. Tidak perlu kedua-duanya berjalan bersama, kan? Karena imajinasi kita ini, maka kita bisa berpikir bahwa Bunda Maria itu tak pernah mengoreksi orang. Tapi menurut saya, ya, dengan melihat membaca apa yang disebut oleh Bunda Maria waktu mereka menemukan Tuhan Yesus Kristus di bait Allah, setelah dia hilang selama 3 hari, kan? Dan merepotkan orang tuanya, karena dia tidak mengatakan apapun bahwa dia akan tetap di sana waktu orang tuanya sudah mau pulang ke Nazaret. Selama 3 hari mereka mencari dia, dan mereka sedih dan merasa sangat bertanggung jawab atas kehilangannya anak itu yang baru 12 tahun, kan? Waktu mereka ketemu Yesus di dalam bait Allah, apa yang disebut oleh Bunda Maria kepada dia? Nah, kenapa kamu melaksanakan itu bagi kami?
Ya, halus kan. Tapi seperti koreksi. Nah, kenapa kamu harus melaksanakan itu kepada kami? Lihatlah ayahmu dan aku mencari engkau dengan hati yang sedih. Oh, kami menderita banyak atas kehilangan itu. Kenapa kamu melaksanakan itu? Syukurlah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia punya alasan yang baik. Dan sampai alasan yang bisa diterima oleh ibunya 100%. Nah, kenapa kamu mencari aku? Tidakkah aku harus ada di dalam rumah Bapakku? Wah, ya benar juga ya. Dipikirkan oleh Bunda Maria. Maka dia tidak marah. Tapi rasanya dia mengoreksi. Yang dia melihat bahwa mungkin itu tidak baik, dia menyebut itu. Kan? Dia tidak berdiam aja. Dia menyebutnya. Tapi kita harus kedua-duanya adil. Jangan berpikir jelek tentang orang lain tanpa buktinya. Seperti imajinasi, jangan memiliki imajinasi yang berlari kemana-mana, kan? Seperti orang gila. Imajinasi itu harus dikontrol dengan akal budi yang logis dan juga yang adil, ya. Adil, mencari bukti dulu dan selalu berpikir baik tentang orang lain. Dan yang kedua, kalau kita memang harus mengoreksi, kita harus berani dan baik. Ya. Lemah lembut di dalam koreksi itu. Seperti Bunda Maria. Bantulah kami Bunda Maria supaya koreksi kami itu selalu benar dan baik, lemah lembut. Ya, kadang kita harus sedikit tegas ya supaya jelas. Komunikasi kita itu harus seperti itu karena Tuhan Yesus Kristus juga seperti itu kadang-kadang sesuai dengan pendengarnya. Tapi bantulah kami supaya kami juga menjadi berani mengoreksi orang lain atas kebaikannya orang lain itu. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kerintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.